peristiwa pada zaman itu. Maka satu-satunya sumber untuk dijadikan sebagai dasar pijakan membenarkan kepercayaan adalah apa yang tertulis di dalam kitab. Kitabnya saudara kita Kristen kan gitu. Silakan host disapa dulu teman yang datang. Siap, Abah. Ini untuk temanya udah sesuai nih, Abah? Iya. Oke, baik. Selamat malam, damai. Silakan dibuka mic ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bang Zuma dan Bang Sugi. Saya cuma iseng-iseng minta dinaikkan, ternyata dinaikkan. Ya, izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ngerti nih, kok nggak ada permintaan naik ya? Coba request naik dong, kok nggak muncul di sini ya? Atau ada di ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gurunda Zuma, Iya Bang. sehat-sehat selalu, sehat selalu Gurunda. Sehat, alhamdulillah. Amin. Semoga senantiasa Amin. berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma ingin menyapa Gurunda. Siap. Makasih Bang. Iya, oke. Siap, sama-sama Gurunda. Izin pamit Gurunda, izin turun ya. Iya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman non-muslim naik, kita membahas tema ini. Yang muslim mohon ditahan dulu ya Bang ya. Duduk aja di bawah dulu, biar saudara-saudara kita non-muslim yang naik ke atas. Silakan. Saudara kita non-muslim silakan ke atas. Kita bahas materi ini. Materi ini mungkin baru ya. Sehingga teman-teman non-muslim ini mungkin bertanya-tanya apa kaitannya dengan Imam Kayapas ini. Kalau di Islam kami kan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Kalaupun kami umat Islam itu ditanya terkait dengan Nabi Isa, di dalam Al-Quran cuma diberitakan bagaimana kaumnya Bani Israel itu memperlihatkan kemudian permusuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan terkait dengan upaya penyaliban di dalam Islam itu tidak terjadi terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Yang harus kemudian menjelaskan ke kita di sini adalah saudara-saudara non-muslim yang mengatakan bahwasanya Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu disalib karena ingin menanggung dosa-dosa orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dan juga orang-orang Kristen atau pengikut daripada penganut ajaran Roma Yunani yang menyebar sampai ke Indonesia melalui orang-orang asing ya, seperti Belanda dan seterusnya. Dan untuk itulah kemudian kita minta kepada saudara kita non-muslim ini untuk menjelaskan apa sih latar belakang penyaliban ini dan apa nubuatan daripada Imam Kayapas terkait dengan
salah satu warganya, yaitu Isa atau Yesus. Tentu yang bisa menjelaskan ini adalah saudara kita non-muslim. Silakan host kalau ada, kalau nggak ada. Siap, Abah belum ada. Karena udah lama nih nggak live kan. Jadi kontennya pada menghilang. Bukan lama, mungkin ini segan aja melihat Pak Desugi ada di sini, Pak Hisugi. Mungkin terlihat agak apa gitu. Karena ada upaya-upaya dari Pak Desugi untuk mendirikan sebuah perusahaan tenaga listrik milik swasta. Iya kan? Iya. YouTube Zulkifli Emabas, teman-teman coba dipantau, udah live nggak? Live nggak YouTube-nya? Belum ya? Oke, mantap sekali. Aku kalau nggak lihat komen-komen netizen, ini nggak apa? Suka saya baca, jadi harus tampil di sini. Ada nggak? Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil-alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang telah mengajarkan kita Islam, menghantarkan kita kepada poin kebenaran, sehingga dalam dinul Islam itu tidak ada kebingungan, tidak ada keadaan ambigu yang menghantarkan kita pada saat berdialog. Entah ditanya apapun itu menjadi bingung adanya. Kenapa bisa? Karena umat Islam ditopang oleh pengajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana ajarannya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan berdampak kemudian keselamatan di akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait tentang Nabi Isa, keadaan Nabi Isa yang ketika datang kepada kaumnya. Nabi Isa menyampaikan pernyataan pertama di depan kaumnya. Ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Sama seperti yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu adalah hamba Allah. Ketika sebagai hamba mengajarkan kepada kaumnya, bagaimana kaumnya Bani Israel yang telah jauh dari Nabi Musa alaihissalam itu kembali kepada aturan main. Apa aturan mainnya? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam melihat kemudian pengingkaran yang terjadi terhadap misi dakwah beliau, penginjilan beliau, mengalami pengingkaran sebagian besar dari kaumnya. Maka kemudian Nabi Isa menyampaikan pernyataan sikap di depan kaumnya Bani Israel. Man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan menolongku untuk mengajarkan agama Allah? Siapa di antara kalian yang akan bersama dengan aku untuk mengajarkan La ilaha illallah Isa Rasulullah kepada kaum Bani Israel? Di kalangan mereka kemudian ada sahabat-sahabatnya. Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu untuk mengajarkan, menegakkan tali agama Allah yang diajarkan oleh Nabi Isa kemudian kepada kaumnya. Namun sebagian daripada mereka, falamma ahassa Isa minhumul kufra, sebagian daripada kaumnya kemudian itu memperlihatkan sikap pengingkaran terhadap misi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merasakan
betapa para sahabatnya juga merasakan kalau kaumnya pada zaman itu ya melakukan pembangkangan terhadap ajaran Nabi Isa. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa juga mengajarkan bahwa akan datang setelahku seorang nabi yang akan melanjutkan misi risalah kenabian, yaitu Ahmad. Maka semakin nampaklah pengingkaran Bani Israel terhadap beliau. Ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan pengingkaran kaumnya Bani Israel, Nabi Isa kemudian seperti yang tadi yang saya katakan, man ansari ilallah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billah, kami akan beriman kepada Allah. Nah, hal ini juga diterangkan di dalam kitabnya saudara kita non-muslim. Kenapa bisa ada di dalam kitab mereka? Karena ketika Nabi Isa alaihissalam hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, setelahnya ada di antara mereka yang kemudian menjadikan sebuah kitab. Menjadikan sebuah kitab apa yang Nabi Isa lakukan, apa yang Nabi Isa putuskan dan sepakatkan terhadap kaumnya, hubungannya dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, dengan ajaran beliau sendiri sebagai hikmat Injil, terkait dengan hubungan kepada Allah dan kepada kaum Bani Israel. Nah, sehingga muncullah orang-orang yang menulis buku yang disinggung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Nah, itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel ini, Nabi Isa bersaksi hanya sampai kepada ketika Nabi Isa masih bersama dengan mereka. Setelah itu Nabi Isa nggak tahu menahu apa yang terjadi. Semua diserahkan kepada Sang Pencipta, Allah yang telah mengutusnya. Nah, ini makanya sahabat, ketika kita mengkaji Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian di dalam materi debat atau diskusi lintas agama, perbandingan agama, kita dikagetkan dengan pemberitaan bahwa Nabi atau Rasul yang datang di tengah kaum Bani Israel ini ternyata menjadi korban tebus dosanya orang Roma dan Yunani. Ini rada-rada menurut Islam nih, menurut kaidah Islam itu tidak relevan dengan pengajaran para nabi. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi tidak pernah sekalipun mengajarkan untuk menebus dosa menggunakan manusia. Dalam arti kata di kehidupan di atas muka bumi ini tidak pernah kita temukan para nabi di dalam Al-Quran mengajarkan umatnya menebus dosa dengan cara mengorbankan nabi, apalagi mengorbankan Tuhannya. Nah, untuk itu ya tentu hal yang sangat menarik untuk saudara kita non-muslim menjelaskan kepada kita apa sih latar belakangnya penyaliban itu. Kalau di Islam kan karena pembangkangan kaumnya kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan. Pengingkaran yang terjadi itu dirasakan oleh Nabi Isa alaihissalam kalau sebagian besar dari kaumnya itu melakukan kekufuran, ya, bukan hanya sekedar menutup diri dari ajaran Nabi Isa, tetapi justru berupaya untuk kemudian menghabisi Nabi Isa alaihissalam sehingga berujung kepada penyelamatan Allah kepada beliau yang mulia Nabi Isa. Muncul belakangan pengajaran yang Allah katakan sendiri bahwasanya jangankan pada zaman setelah Nabi Isa alaihissalam, pada saat Nabi Isa alaihissalam saja ada di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa sudah merasakan kemudian kekufuran itu. Apalagi setelahnya. Nah, untuk itu tentu yang punya kewajiban untuk menjelaskan ke kita adalah saudara-saudara kita
non-Muslim. Apa latar belakangnya kok bisa Nabi Isa atau dalam pandangan saudara kita Kristen itu Yesus Kristus sehingga harus disalib? Apa yang menjadi keinginan orang-orang Yahudi kala itu sehingga Nabi Isa ini harus disalibkan, harus kemudian menanggung ya apa yang disebut penderitaan dengan cara digantung, ditampar, diseret. Sebenarnya apa yang Bani Israel inginkan dengan perlakuan itu terhadap Nabi Isa, terhadap Yesus? Nah, saudara kita non-Muslim inilah yang bisa menjelaskan kita berdasarkan data yang ada di dalam kitab mereka. Kita bisa menyimak dan ya mengikuti kemudian paparan-paparan mereka. Itu kalau ada yang mau. Karena saya yakin agak berat saudara-saudara kita non-Muslim itu untuk naik ke Komal ini. Apalagi dengan tema seperti ini. Oke, silakan host, mungkin sudah ada non-Muslim di bawah. Coba ya kita sapa. Selamat malam Raja Padoha. Dari sekte mana? Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari Kristen ya Bang? Oten. Oke, siap Ya, Bang. silakan. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan? Terkait dengan tema ya Bang ya, mungkin latar belakang daripada penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu sebenarnya orang-orang Yahudi, apa yang menjadi dasar pikiran mereka, apa yang menjadi dasar keinginan mereka, yang mereka ingin capai gitu loh, sampai mereka harus menyalib manusia suci Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen. Silakan. Itulah rencana iblis itu Bang, sungguh kejam itu. Kenapa harus disalibkan? Tapi ada artinya juga. Tuhan Yesus disalibkan. Gara-gara Tuhan Yesus disalibkan, kita manusia jadi ditebus dosa kita Bang. Ya, Kalau Tuhan Yesus disalibkan, kita selalu berbuat dosa terus. Tapi itu pandangan Kristen yang muncul belakangan abangku. Yang saya maksud di sini adalah latar belakang. Bukan cuma Kristen, semua umat manusia. Ya maksudku konsep ini muncul belakangan. Sementara yang mengeksekusi Yesus itu kan bukan kita, bukan Kristen. Jadi mereka lah yang mengetahui apa keinginan mereka, apa cita-cita mereka sampai mereka itu ingin membunuh Yesus. Kan bukan cita-citanya agar dosa manusia dihapuskan. Itu muncul di belakangan itu. Belakangan Gara-gara nggak percaya dia bahwa dia adalah Masias itu, raja di atas segala raja, makanya disalibkan dia. berarti bukan karena dosa kita. Bukan. Berarti menyalib Yesus dengan alasan ingin nebus dosa kita itu muncul dari mana itu datangnya, munculnya itu Bang? Dari rencana iblis duluan memang, tapi ada dibalikkan Tuhan Yesus lah jadi penebusan dosa itu, kejahatan iblis itu. Enggak, maksud saya gini ya Bang. Ini kan yang menyalib kan bukan Kristen, yang menyalib itu kan Yahudi. Tentu ada latar belakang mengapa mereka ingin menyalib Yesus. Apa cita-cita mereka yang ingin mereka capai sampai mereka berkongko-kongko ingin menyalib Yesus? Apa cita-cita mereka? Hati orang iblis itu sakit hati karena ada yang bilang bahwa dia Masias itu nggak percaya. Berarti latar belakang penyaliban itu karena sakit hati. Iyalah. Bukan karena dosa mau ditebus. Iya,
Itu yang dibalikkan Tuhan itu jadi penghapusan dosa. Ibaratnya yang disalib dia. Kenapa bisa muncul konsep itu, Bang? Dari mana datangnya? Kuasa Tuhan. Kalau nggak disalibkan, Berarti mereka ini, dia nggak terhapus. berarti iblis ini berjasa terhadap terhapusnya dosa orang iblis Kristen. nggak berguna itu, Bang. Oh, Ada iya. Berarti dalam hal ini, dalam agama Kristen, iblis ini berjasa kepada orang Kristen. Berarti saudara kita Kristen harus berterima kasih kepada iblis, gitu. Iya, kerajaan iblis pun ada, Bang. Ya, maksud saya, saudara-saudara kami Kristen ini harus berterima kasih kepada iblis. Bukan. Tapi gara-gara mereka berjasa, Abang. Iya, yang Tuhan Yesus yang membalikkan, ibaratnya kejahatan itu jadi ada baiknya, manfaatnya. Ya, itu dia. Manfaatnya adalah Kristen terbebas dari dosa Iya. atas kerja iblis. Sama Tuhan Yesus. Berarti Yesus bekerja sama dengan iblis untuk menebus dosa Kristen. Iya, kayak gitulah. Oh, berarti ada dua yang berjasa di sini, iblis dan Yesus, Bang ya. Tapi lawan Yesus, iblis juga. Tapi itulah kuasa Tuhan itu jadi dibalikkan. Ada juga manfaat si iblis memang. Iya, artinya bagi iman saudara Kristen, iblis itu berjasa. Makanya kami bilang, kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan. Itulah ajaran Yesus. Iya. Tapi kejahatan dibalas dengan membunuh orang yang benar. Bukan. Lah, kan begitu, Abangku. Kejahatan Kristen diberikan kepada Yesus. Iya. Nah, dalam hal ini iblis juga berjasa. Begitu barangkali, Bang. Iya, berjasa memang. Sama-sama baru kenal Yesus. Orang-orang ini. Ya. Berarti saudara kita Kristen itu harus jangan melupakan jasa iblis. Karena biar bagaimanapun iblis berperan di dalam misi penyelamatan Kristen. Gitu ya, Bang? Ada juga. Oh ya, dah. Tepuk tangan untuk iblis kalau gitu. Peran pembunuhan dibalikkan jadi penebusan dosa. Nah, ini penebusan dosa ini ilmu dari mana ini, Bang? Ya, itulah rencana Tuhan Yesus. Di mana? Biarpun dia mau disalibkan, dia nggak melawan. Nggak melawan dia. Iya. Kalau bisa, ditunjuk aja udah bisa meninggal semua itu, mati. Namanya Bagaimana kalau misalnya bukan Yesus sampai dia nggak bisa menunjuk, Bang? Karena dia bukan Yesus, maka dia nggak bisa. Sudah terbukti sampai sekarang, Bang. Makanya kami sembah dia. Tapi kan Yesus pernah berpesan. Bukti dia menunjukkan diri turun ke dunia ini. Nggak mungkin kami menyembah dia. Iya, tapi kan Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Iya. Tapi kalau iblis minta disembah. Hanya dengan ajarannya. Dari situ terbukti dia bahwa dia Mesias itu. Iya, tapi kan menyalahi konsep, Abangku. Justru menurut Yesus kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya.
Nah, bagaimana kalau misalnya yang Anda sembah itu justru penyesat dalam nama Yesus, misalnya? Oh, misalnya. Iya kan Ini tadi iblis ini, tadi Bang. iblis Tidak ada tadi lagi ikut kalau misalnya. iblis tadi ikut andil kan dalam penyaliban. Nah, Iya. bagaimana kalau misalnya iblis merasuki orang yang disalib ini? Karena kejahatannya tapi dibalikkan. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang dibalikkan ini. Dari mana modelnya kejahatan dibalikkan menjadi kebaikan? Itu gimana konsepnya, abangku? Itulah pekerjaan Tuhan itu. Suka-suka dia. Bukankah yang selalu memutarbalikkan kejahatan menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kejahatan itu iblis, Bang? Kok ini sekarang jadi Yesus yang dituduh, ini gimana ceritanya? Buktinya, Bang, Ya, dia 3 hari langsung bangkit dari maut. itu bukti apa itu, Bang, kalau begitu? Bukti apa itu? Bukti apa itu kalau dia masuk di Itulah kubur? bukti Tuhan Yesus. Dia bisa menaklukkan maut. Dia Yesus bangkit. bisa menaklukkan maut. Iya. Jadi bukti ketuhanan itu adalah mati, habis itu dia bisa hidup, gitu, Bang. Iyalah. Oh, ya. Kalau enggak bisa dia bangkit, enggak mungkin kami manggil dia Tuhan kami. Tapi Yesus berkata bahwa iblis itu dilemparkan keluar, Bang. Iblis itu dilemparkan keluar dari perut bumi. Iyalah. Nah, berarti yang keluar dari perut bumi pada hari ketiga itu siapa, Bang? Ya Tuhan Yesus lah. Lah, tadi Yesus mengatakan iblis. Yang mana yang betul? Yang mana iblis? Iblis sudah dikutuk. Yang di atas salib. Bukan. Lah, iblis sudah dikutuk, tapi yang digantung di salib dikutuk. Yang mana yang betul? Anda mengatakan yang digantung ini iblis. Yang bilang kutuk siapa rupanya? Di mana tertulis itu? Galatia 3, Bang. Galatia 3 nomor 13. Ada di situ. Yang Di situ. terkutuk itu iblis. Nah, itu berarti Yesus dong. Yang bilang kayak gitu. Lah, kan dalil, abangku. Bukan ada tertulis kayak gitu. Galatia 3:13, Kristus telah menebus Kristen pengikutnya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen pengikutnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti apa mengatakan yang terkutuk itu iblis? Yang menggantungnya. Itulah kau membaca. Kau kurang-kurangi. Tidak, Bang. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah yang menggantung. Bukan yang menggantung, yang terkutuk. Yang menggantung itu tidak terkutuk, yang digantung yang terkutuk. Tadi abang mengatakan yang terkutuk itu iblis. Berarti apakah Itulah bisa kerja iblis itu. Membalik-balikkan fakta. berarti abang Itu mengatakan bahwa iblis yang terkutuk, Anda balikkan yang Yesus yang terkutuk, gitu loh. Abang bisa baca Galatia 3 nomor 13, Bang. Tahu abang. Siapa lawan Tuhan Yesus? Itulah iblis itu. Siapa yang melawan Tuhan Yesus itu sudah terbukti iblis. Ya, yang melawan Yesus itu kan yang menginginkan Yesus mati, Bang. Ya iblis semua yang melawan Tuhan Yesus. Iya, maksud saya yang menginginkan Yesus mati itu iblis kan? Iyalah. Nah, sekarang berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Bukan berhasil namanya itu. Nah, Sekarang faktanya mati. Faktanya sekarang dia hidup. Iya, tapi Bangkit berhasil. Iblis berhasil membunuhnya nggak?
Iya, berhasil. Nah, berhasil. Berhasil. Berarti iblis membunuh Tuhan Anda, kan gitu, Bang? Yang kubu sampai sekarang dia, Bang. Berarti Yesus dibunuh sama iblis. Begitukah? Dan Anda mengatakan bahwa iblis yang terkutuk. Nah, Yesus di situ oleh Paulus dikatakan mati dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa si Paulus itu? Siapa si Paulus itu? Paulus yang Ya, mana? Rasulnya abang lah. Tidak ada itu. Rasul Tulisan abang lah yang mengatakan itu. Rasulnya Ada. abang. Gitu. Rasulnya abangku ini yang mengatakan, Itu hanya hayalan saja itu, Bang. oh hayalannya Paulus, kirain beneran. Bukan Paulus yang menulis itu. Itulah hayalan iblis itu. Hayalan. Itu hayalan iblis. Baru tahu abang ini kok jujur kali, bah. Jadi iblis yang mengatakan bahwa Kristus mati dengan jalan kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Nah, yang digantung itu kan Yesus. Berarti Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Bukan yang digantung terkutuk, yang menggantung taunya, Bang, itu yang menggantung. Coba abang baca coba. Galatia 3 nomor 13. Mana tulisannya? Enggak ada tertulis yang tidak kayak gitu. Coba baca, Bang. Galatia 3 nomor 13. Silakan Anda baca. Itu hadis itu yang abang baca itu, hadis itu. Galatia 3, Bang. Galatia 3 nomor 13. Enggak ada tertulis yang tidak kayak gitu, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung Kalau di ada atas tiang pun salib. itu pekerjaan iblis itu. Berarti Paulus iblis. Mana yang betul ini? Kalau ada pun itu pekerjaan iblis itu. Nah, Paulus iblis berarti teman-teman Kristen di bawah. Ini abang kita ini, abang raja apa ini? Raja Padongo atau apa gitu. Dia mengatakan, oh Padoha, sorry. Dia mengatakan, saudara kita Raja Padoha ini mengatakan bahwa Galatia 3:13 itu pekerjaan iblis katanya. Gimana, Bang? Udah sepakat ya? Bahwa yang berkata Yesus dikutuk itu iblis ya? Tunjukkan dulu mana dalilnya yang Ini dibaca nih, Anda ini dongok tapi debat nih. Baca nih. kalian pekerjaan Kristus iblis. menebus kita dari kutuk hukum Ada di tiang Taurat jemu. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang menggantung. Yang menggantung. Coba Yang digantung. dibaca nih. Terkutuklah orang yang menggantung pada salib itu. Ini menggantung atau tergantung nih? Hah? Mana yang penulisnya? Ini. Mana orangnya? Ini. Penulisnya siapa yang dibikin di situ penulisnya? Inilah akibat dongok tapi kok debat bikin malu Kristen aja kau. Jelas-jelas di sini tertulis orang yang digantung pada kayu salib. Bukan orang yang menggantung. Kau jangan nipu di sini kau. Penulisnya siapa? Paulus itu, Bang. Penulisnya Paulus botak. Mana dia? Nih Galatia Paulus. nih, Galatia nih. Galatia tuh, Buka Galatia. matamu lebar-lebar. Galatia 3 nih. Galatia siapa yang nulis? Mana Paulus di situ dibikin? Dongok tapi ku debat. Mana? Galatia 1 nomor 1 itu jelas di situ. Kau mengada-ada kau. Itulah pekerjaan iblis itu. Galatia itu tulisan Paulus, Bang. Ini Akhi Sugi ini teman kita ini jemaat. Jemaat gereja kan hanya mendengarkan doktrin dogma pendeta saja. Mereka tidak pernah baca Bible. Inilah buktinya. Tapi Makanya kalau ku penting tahu, penting sekali Ada- umat Islam turun ada- nih untuk Nih. membacakan Ini Paulus bukan Bible. nih. Galatia 1 silakan. nih. Kau baca baik-baik nih Galatia 1. racun ada. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang saudara yang Anda bersama-sama dengan aku. Ini Paulus.
Galatia dari tulisan Paulus. Dari Paulus Bang ya. Jadi Paulus mengatakan kalau Yesus itu terkutuk. Sesuai dengan suratnya di Galatia 3 di data nomor 13-nya itu Abang. Tadi Abang mengatakan yang mengatakan Yesus terkutuk itu adalah iblis. Berarti dengan sadar Anda mengatakan Paulus itu adalah iblis. Abang yang mengatakan itu, bukan kami. Kalau mau diralat Siapa yang perkataan mengatakan itu? Paulus tadi Bang, Kalian dan yang menulis itu. bukan kami Bang, itu kitab Abang tuh. Itu kitab Galatia itu Bang. Bukan ada Alkitab kami kayak gitu tertulis Bang. Tapi kalau di hadis Bakoro adalah itu nggak tahu aku. Nah ini kalau kebencian ini begini, dididik untuk menjadi pembenci ya gitu. Itu kitab saudara sendiri Galatia. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus. Mana Paulus tertulis di situ yang penulisnya? Mana tunjukkan dulu di mana si Paulus di situ tertulis? Ahi Yang sekali lagi Ahi, pengarangnya- kasihan beliau ini Ahi. Yang pengarangnya mana Paulus dibikin Iya, itu? silakan Ahi. Ahi tolong Ahi. Mah baiknya dibuang aja ke kandang babi. Allah Tuhan layani. di situ. Jangan orang mau belajar dia ini. Makanya Sudah. kalian kalah debat Ini buang-buang. kalau matamu tidak picak, ya kalau matamu tidak picak, kau bisa Coba baca dibaca, ini. Coba Bang. matamu picak Coba nggak? Kau dibaca. baca ini dulu. Baca, Itu dibaca Bangku, baca, dibaca. baca. Kalau matamu nggak picak, kau baca ini. Baca. Tuyul. Apa Tuhanmu? Kalau Ini kau baca, weh. Kau ini picak atau gimana sih? Coba kau baca ini. Siapa tuh? Dari Paulus Gota seorang Tuhanmu yang mati di racun. Jangan gitu. Dari Paulus Ahi. Gota ini. kau turun. Kalah debat kalian turun. Abangku lucu deh. Tidak ada dalilnya begitu Bang. Ini tadi dalil tertulis. Iya dalilnya itu yang penulisnya siapa Bang? Paulus abangku Paulus. Iya kau yang bilang Paulus yang tertulis kan ada di situ dibikin namanya. Yang Ada pengarang Ada nggak tadi ada. Bang. Dari Tunjukkan Paulus. dulu. Kalau ada baru percaya aku. Sekali lagi Ahi. Tadi dia tidak lihat Ahi. Jangan hayalan saja. Memang orang kalau salah sembah jadi dongo, otak pun jadi picek. Ya kan? Tuh, Otak itu. pun jadi picek gara-gara salah Tuhan nih. Dari Paulus Gota nih. Jangan. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang Bukan telah itu membangkitkan dong. dia dari Pengarangnya kan ada judulnya di situ. Itu dari Paulus Bang. Maksudnya surat Galatia itu ditulis oleh Paulus. Pengarangnya Bang di atas Ya, ada itu itu apa? judulnya. Itu pengarangnya. Mana judulnya? Paulus mana? Itu Banyak. Nama ini pengarangnya. banyak samar-samar ini Bang. Ada Paulus yang mana? Tetanggaku pun adanya namanya si Paulus. Nggak kenal aku si Paulus itu. bahaya ini bahaya ini. Pak dia kena Nggak ada peringatan. pengaruhnya sama si Paulus kami Bang. Nggak ada pengaruhnya. Iya, maksudnya abangku yang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk itu Paulus, pendiri agama saudara. Oh, kalau si Paulus terkutuk nggak apa-apa itu. Jangan dibilang Tuhan Yesus terkutuk. Paulusnya yang mengatakan itu, Bang. Paulus yang mengatakan Kalau betul Paulus mengatakan itu, dialah yang terkutuk seharusnya. lalu bagaimana dengan agama Kristen? Kan dia yang dirikan. Paulus yang mendirikan itu. Sedangkan Tuhan Yesus udah naik ke surga, Bang. Dari mana jalannya terkutuk? Nah, sama kita. Saya pun mengatakan begitu. Tidak mungkin Yesus itu terkutuk, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Jadi Paulus ini gimana bang? Kok dia mengatakan Yesus terkutuk? Kalau saya sih nggak mungkin Yesus terkutuk. Tapi Paulus mengatakan terkutuk. Itu gimana itu? Tuhan Yesus itu mengajarkan cuma kasih. Ya, Jadi nggak mungkin terkutuk ya? Berarti yang digantung di salib bukan Yesus ya bang? iyalah. Tidak, barakallahu fik. Berarti yang disalib bukan Yesus. Hah? Berarti yang disalib terkutuk itu bukan Yesus. Bukan, yang menyalibkannya. Oke. Aman lah kalau gitu. Iya. Kita sapa dulu yang lain. Bang. Mana tahu ada ilmu baru dari mereka tuh. Bang Daniel. Itu bang. Bang Daniel. Ada yang bilang itu nanti bang. Ya, kita gantian dulu ya Bang Raja. Coba kita sapa dulu Bang Daniel. Selamat malam, silahkan dibuka mic ya. Kimai balata andi cahaya. Kimai Dengan Jawa Oten yang lain. Iya, silakan. Saudara Daniel. Atau Ada data kawan fakta. Iya, data fakta, silakan. Ya, selamat malam. Malam. Dari Kristen ya Bang Data. Jelas, Bang. Oke, Jelas. silakan ada yang ingin disampaikan. Kita boleh cuma tanya jawab kita, kau tanya Alkitab, kau tanya juga kau apa Quran. Boleh bang. Aku nggak Buka mau kamera tanya kalau bisa bang ya. karena itu. Buka kameranya abangku. Ya jangan okem lah. Kenapa? Ya jangan bertanya lah kalau begitu. Kenapa? Di kolom silakan kalau kayak gitu. Kalau mau sama okem. Iya. Kenapa rupanya kalau on cam bang? Kenapa? Enggak Ini apa-apa. aku apa ini? Yang Nggak, biasa supaya- aja. Kalau supaya memang tinggi kita menghindarkan- itu kan sama-sama okem atau Menghindarkan menghindar kan adanya, nggak keluar dari data kita, Bang. menghindarkan dari hujatan bang. Banyak yang menghujat itu karena tidak bisa menampakkan Enggak, kemudian kalau menghujat kamera. cuma Kita bahas tema bang, Gini silakan. cuman. Nubuat Gini. Imam Kayapas, abangku. enggak bahas ya, makanya saya dengarkan dulu. Saya mau dulu membahas tema Iya, dengan catatan tanya jawab kita. iya Tapi itu tidak tema. keluar dari data baru kita narasikan. Iya itu nubuat Imam Kayapas bang. Ayatnya mana yang kamu bilang Imam Kayapas. kamu bilang tadi Yesus Galatia 3 bang. Galatia 3 nomor 13. Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, karena pengikutnya. Kristen, Bang. Tidak ada Kristen di situ, Bang. Yang percaya kepada dia Tidak kan ada Kristen. Kristen di situ, Bang. Kami Tidak nggak ada agama percaya. Kristen di situ. Iya maksudku di situ kita kan kalau kita Pengikut Kristus. ya, Kristen itu pengikut agama. Kristus. Oke. Kristus telah menebus pengikut Kristus dengan jalan menjadi kutuk karena pengikut Kristus. Sebab ada tertulis terkutuklah Mana ayatnya? Biar kita lihat dulu. Galatia 3 nomor 13. Mana ayatnya? Galatia 3 nomor 13 kucluk. Ini. Lama-lama juga aku gigit juga kupingnya. Jangan marah-marah. Ya, Sebelum masuk kita botol di soalnya Quran, kau nanti tenang botol, aja. kau botol, Galatia. botol kau itu. Orang di sini mau belajar bukan mau Karena lucu-lucuan. bisa saya Galatia 3 nomor kuajari kau di sini. 13. Allahmu iblis, Muhammad juga iblis. Turun, dibawa bang, Nah. dibawa abangku, Nanti dibawa tenang aja, please. Kak. Oke, yang terkutuk itu iblis. Yang digantung di salib itu terkutuk. Pikirlah sendiri tuh. Jangan kayak gitu napa. Jangan diskusi ini sebisa mungkin memberikan ilmu kepada yang menyimak. Kalau mau benci-bencian, mau hujat-hujatan ngapain di Komal? Ketemu langsung aja kita. Saling bacok kalau perlu. Tapi kan bukan itu tujuannya. Bicara agama itu ya berbicara data, berbicara menyelamatkan orang, bukan menipu gitu loh. Gitu, tengoklah saudaraku Raja itulah bukti cerminannya tadi.
Mungkin itu akibat dari menyembah orang yang digantung terkutuk itu. Makanya lisannya juga lisan orang terkutuk dia. Bagaimana ceritanya iblis dikatakan Tuhan itu iblis, sedangkan Yesus menyembah Allah juga? Gimana ceritanya? Ya, jadi tema inilah yang diulas. Tema ini yang diulas. Apa sih nubuatan Imam Kayafas sampai mereka sepakat membunuh Yesus? Latar belakangnya itu, karena kalau Paulus kita terima ajarannya, Paulus seperti yang Galatia 3 nomor 13 itu tadi, Paulus mengatakan Kristus telah menebus pengikut Kristus dengan jalan menjadi kutuk karena pengikutnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu tergantung. Artinya yang dimaksud tergantung di sana dialah yang terkutuk itu. Nah, kenapa Paulus mengajarkan Yesus terkutuk? Karena Yesus menanggung kutuk. Kutuk siapa yang ditanggung oleh Yesus? Kutuknya pengikutnya, yaitu Kristen. Kristen ini yang dikutuk. Kristen ini yang berdosa. Nah, supaya Kristen ini tidak berdosa dan tidak terkutuk, maka Kristen punya kutuk dipindahkan ke Yesus. Yesuslah yang terkutuk. Begitu. Menurut Paulus ya, menurut Paulus berdasarkan surat Galatia 3:13 tadi. Tapi kalau menurut Yesus, enggak. Yesus dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu kata Yesus tuh. Tapi Paulus beda. Ternyata orang Kristen pengikut Paulus itu kutuknya hilang gara-gara Yesus mengambil alih kutuk itu. Makanya dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Begitu saudara. Jadi jangan emosi karena dalam